Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Shalom, selamat sore sahabat Foster juga, sahabat SOS dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kembali Maria Ika menjumpai sahabat dokter, juga seluruh sahabat-sahabat di 30 radio yang tergabung di seluruh Indonesia. Terlebih juga pemirsa YouTube yang saat ini sudah bergabung bersama kita di program kesayangan kita, yaitu SOS Sahabat Dokter dari SOS Global Ministries. Dan sore hari ini Maria menyapa semuanya, tentunya semua sehat ya. Maria berharapnya semuanya sehat deh ya. Karena apa? Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Dan saya percaya semuanya sukacita. Dan di sore hari ini, Maria akan perkenalkan tamu kita yang luar biasa. Seperti biasa, ini dari National Hospital ya. Ada Bapak Dr. Heri Subianto, SPBSK Fin PS ya, spesialis bedah syaraf, konsultan fungsional dan bedah epilepsi. Ya. Tapi sebelum itu, ini masih rahasia nih sahabat dokter ya, karena saya mau setel dulu video ya untuk pengantar kita sore hari ini ya, karena temanya mengenal lebih dalam fakta epilepsi ya. Kita akan lihat dulu tayangan yang berikut ini. Mari kita lihat. Budi? Penderita epilepsi dapat hidup secara normal. Ini terbukti pada Budi anak saya. Ya, tadi kita sudah lihat ya, yang pemirsa YouTube sudah melihat tayangan video tentang epilepsi, dan
pendengar cuma mendengarkan ya, tapi enggak apa-apa. Nanti bisa coba lihat lagi di YouTube-nya SOS Global Ministries. Dan tentunya tamu kita yang sudah kita nanti-nantikan sore hari ini, Maria mau perkenalkan. Selamat sore, dokter. Ini dokter Halo, Heri selamat ya. sore. Apa Gimana? kabar, Bu? Oke, sehat dok. Tentunya saya mau sehat karena dekat dokter ya. Harus Ya, sehat selalu harus ini dok ya. sehat selalu. Iya dokter. Dokter, sore hari ini kita membahas tentang epilepsi ya dok ya. Ya, Oh, betul, betul. oke, dan tentunya epilepsi ini eh, banyak sekali ya saat ini kita tidak mengerti tentang edukasi epilepsi karena eh, pada masa-masa yang lalu Maria juga pernah punya kawan nih yang punya epilepsi dan kita edukasinya kurang jadi tidak mengerti dan sore hari ini biarlah ini menjadi apa pengetahuan kita buat semuanya saja biar ini memberkati kita semuanya. Dan tentang epilepsi ini dokter, ini apa sih dok? Saya juga nggak paham kan. Saya ngertinya cuma kejang-kejang gitu aja. Apa itu benar kalau kejang itu epilepsi gitu dok? Tolong dijelaskan Ya, dokter. ya, baik. Saya mau menyapa pendengar dan Ya, pemirsa YouTube semuanya ya. Selamat sore, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan saya Dr. Heri, Bu Maria ya. Kita akan ya, coba sharing-sharing mengenai epilepsi dan kejang. Jadi memang betul, Bu, banyak mitos yang berkembang seputar epilepsi atau kejang itu ya. iya. Kalau bahasa awamnya itu dikenal dengan ayan. Oh ya, Ya, ayan. ayan. Itu kalau di daerah Jawa ya. Kalau di luar Jawa ada beberapa istilah lagi yang lain. Nah, stigma yang melekat pada penyakit ini itu cukup hebat. Sehingga biasanya dikucilkan, tidak dapat kesempatan untuk belajar, tidak dapat kesempatan untuk bersosialisasi, stigmatisasi di sekolah, misalnya bullying itu cukup banyak. Iya. Nah, padahal kalau kita memberikan terapi dengan baik, dengan teratur, itu yang bersangkutan itu bisa menjalani hidup dengan baik dan bahkan bisa berprestasi dengan baik seperti pada anak atau orang pada umumnya. Nah, yang kita pahami kan ada dua istilah ya punya. Satu itu kejang, ya, satu itu epilepsi. Ya, dikatakan kejang, kejang itu pada dasarnya itu adalah gangguan aktivitas listrik ya di otak. Jadi otak kita itu kan seperti tadi ditunjukkan di video teasernya itu ya, itu berkomunikasinya salah satunya dengan gelombang listrik, impul listrik. Nah, pada kejang ini terjadi gangguan aktivitas listrik, konslet lah, bahasa awamnya konslet, konsletingnya tapi di otak, Otak. Iya. bukan di gardu rumah, Iya. konsletnya di otak. Nah, konsletingnya ini kebetulan juga terjadinya biasanya tiba-tiba, spontan. Jadi enggak ngeh pas lagi belajar, pas lagi naik sepeda, pas lagi aktivitas, tiba-tiba konslet dan Iya. konsleting yang di otak ini menyebabkan gangguan perilaku, gangguan gerak, ya, gangguan perasaan, tergantung area otak mana yang konslet, hingga pada tingkat yang lebih besar itu terjadi gangguan kesadaran. Orangnya tidak sadar. Jadi sebenarnya kejang itu udah harus yang kecil-kecil gini. Iya. Kadang diem, ada yang blank tinto. Mungkin ada yang tangannya Gitu. gerak-gerak tinto. Loh, Hmm. nah, mungkin ada yang dia nggak sadar ngomong ngelantur kemana-mana kayak gitu. Ada yang mungkin melihat kayak gambaran, kayak bulet-bulet apa itu. Nah, itu tergantung sisi area otak mana yang konslet. Nah, itu yang dikatakan kejang. Nah, nah, sedangkan epilepsi sendiri itu apa? Epilepsi itu kalau epilepsi itu kan pada dasarnya kelainan kronik di otak. Jadi ada kelainan di otak ini memang ada kelainan. Kelainan kronik di otak yang ditandai dengan munculnya kejang yang berulang. Nah, jadi kalau tadi kejangnya hanya sekali, belum tentu epilepsi, Bu. Oh Bisa iya iya. dicek. Ya, mungkin misalkan gula darahnya terlalu rendah, ya kan? Atau gangguan elektrolit. Elektrolit itu kadar garam dalam tubuh lah, Bu, ya. Iya. Terlalu rendah. Itu juga menyebabkan kejang. Atau mungkin ada kelainan di otak, stroke misal, bisa menyebabkan kejang juga. Nah, tapi kalau pada epilepsi itu kejang yang munculnya berulang, ya, Ulang. munculnya berulang. Nah, tentunya kalau sudah muncul berulang berarti ada kelainan kronik di otaknya, ada sesuatu di otak ini Iya. harus diketahui apa itu. Karena kalau tidak dikontrol, epilepsi ini kan menimbulkan banyak gangguan seperti yang tadi kita lihat ya, ada Iya. depresi, ada gangguan kognitif, cara belajar nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, dan yang paling berat itu kalau sudah bullying,
dan stigmatisasi. Nah, itu yang tidak boleh. Saya ingat betul dulu waktu saya masih kecil di Iya, Pak. TVRI kan dulu ya. TV satu-satunya masih TVRI. Iya. Ada iklan. Adi, ayo main bola lagi ya. Oh iya, iya, saya ingat itu dok. Nah, anak sekarang mungkin tidak tahu, tapi zaman kita yang sudah berumur ini Heeh. masih lihat itu. Iya, heeh. Nah, dengan minum obat secara teratur, nah, epilepsi, penderita epilepsi bisa menjalani hidup dengan normal. Nah, itulah yang coba Heeh. kita kembangkan di Iya National dok. Hospital. Ya, Lah dok, yang membuat kita takut itu kan kok tiba-tiba ya dok? Apa nggak ada gejala awal-awal mungkin pusing atau kepala berkunang-kunang atau kayak mana gitu loh dok? Masa ya, tiba-tiba gitu kan orang kaget sebelah-sebelahnya dok? ya, betul. Jadi memang ciri khasnya dari kejang, terutama kejang pada epilepsi ya, itu memang munculnya itu secara mendadak. Kita nggak bisa, Hmm. aku mau presentasi misalnya, jangan kejang dulu, jangan kejang dulu, jangan kejang. Nggak bisa. Karena ini Iya konslet jadi ini, konslet siap-siap dulu. loh dok. Oh, tetapi sebenarnya kejangnya itu ada setidaknya kan ada 3 tipe. Kita harus Heeh. tahu tipe kejang itu. Oh iya ada 3 tipe Ada yang ya. kejangnya itu lokal. Lokal itu di Mm-mm. satu area otak tok, misalkan di daerah temporal itu sisi samping atau frontal depan atau occipital belakang. Iya. Atau general. General itu seluruh otak konslet bareng. Dus. Atau kejangnya mungkin yang kita tidak tahu, tidak paham. Nah, pada kejang vokal itu kadang-kadang pasiennya itu tahu Bu dia mau kejang itu. Oh iya. Misalkan kalau sumbernya di temporal nih sisi samping dalam Mm-mm. telinga kita ini, biasanya itu yang bersangkutan sebelum kejang itu merasakan sesuatu, misalkan mendengar sesuatu berbunyi terus-menerus ya, Berenging gitu. atau perutnya nggak enak, namanya epigastrik, aura itu namanya aura. Aura itu sesuatu yang dirasakan oleh penderita, oleh pasien sebelum munculnya serangan kejang, namanya aura. Nah, kalau pada kejang vokal dia bisa bisa merasakan itu. Nah, kalau temporal kan perutnya tidak enak, rasanya mual, mau muntah gitu, atau mendengar sesuatu, Hmm. atau tiba-tiba mencium bau yang tidak enak, ya, atau tiba-tiba takut gitu, takut merinding dok, bulu kuduk saya takut. Nah, setelah itu biasanya saya nanti denyut jantungnya naik terus, kemudian dia jadi tidak sadar. Nah, Oh gitu. kalau sumbernya di belakang, pusat penglihatan misalkan, dia akan melihat gambaran-gambaran apa namanya kilatan cahaya, misalnya kayak gitu. Iya Jadi iya. itu petanda sebenarnya, petanda. Jadi pada kejang vokal ini rata-rata tahu. Kalau sudah seperti itu, ya harus duduk istirahat rebahan. Ya, kalau enggak gitu diteruskan, itu bisa jadi kejang besar. Jadi yang konslet di satu area tadi disebarkan ke seluruh otak. Nah, istilahnya vokal to bilateral. Jadi dari satu sisi otak vokal disebarkan ke seluruh otak bilateral. Nah, Oke. itu kalau untuk kejang-kejang yang vokal. Tapi kalau untuk yang kejang general itu memang rata-rata tidak ada warningnya, Bu. Mm-mm. Langsung jatuh, bluk gitu aja. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang Iya. berbahaya. Iya dok, Ya, Ini menarik sekali ya dok, karena saya juga punya banyak teman. Saya dulu juga ketakutan kalau dekat ya waktu kecil ini dok, karena ya, stigma-stigma yang negatif itu loh dok. Ya, tapi sekarang saya ya, juga beruntungnya kenal dengan eh, para orang-orang yang mengerti lah. Jadi ini saya belajar juga kan kasihan seperti bullying gitu ya dok ya. Mereka terus ya, akhirnya ya, justru malah timbul depresi dok, karena betul, ditinggalkan ya dok ya. betul. Ya itu ada pengobatan enggak ya dok ya, yang kayak epilepsi ini bisa sembuh enggak ya dok? Ya, jadi Bu, sebelum melangkah ke pengobatan kan kita harus Iya. yakin dulu ini Heeh. epilepsi. Nah, gitu ya. Oh, ini memang epilepsi. Mm-mm. Gimana dok cara tahunya kita ini memang benar epilepsi? Ya, makanya Heeh, satu heeh. itu harus ada saksi orang tua lah, Orang keluarga tua. terdekat yang Iya. memang melihat bahwa yang bersangkutan ini kejang. Dan Heeh. kejang itu memang tidak harus yang gini. Kalau gini kan langsung kelihatannya, oh kejang. Heeh. Tapi mungkin ada yang blank, diem dok, tetap Oh, gini dok. Kejang temporal biasanya gitu. Tapi dipanggil tidak nyaut. Tapi dia kejang-kejang. Ini. diem Nah, gitu itu ya dok ya. satu tangan kaku, tangan Heeh. satunya gerak-gerak terus pecah-pecah. Nah, itu sisi temporal ya. Nah, Temporal gitu. ya. Bisa jadi kayak gitu. Nah, itu harus ada yang melihat. Oh, kalau gini kan jelas. Ya, satu dari Mm-mm. klinis memang ada kejang. Yang Iya. kedua, kita di sini juga ada tim. Kita punya dokter Nemi, dokter neurolog kita.
beliau akan melakukan pemeriksaan rekam otak. Jadi dipasangi kabel, otaknya direkam. Nah, tujuannya apa? Untuk melihat apa ada aktivitas listrik yang tidak normal di otak. Nah, karena tadi kan kejang itu kan aktivitas listrik yang tidak normal, dicek bener nggak ini kelistrikannya. Nah, kalau kalau listrik rumah itu pakai tes pen, tuh, oh Oh iya, nyala. Nah, ini pakai nyala. EEG. Ah, ini Betul, pakai betul, EEG. betul. Ya, nanti kalau dari EEG-nya memang ada kelainan, EEG. ada gelombang yang abnormal, baru nanti kita akan menginjak ke pengobatan. Tetapi kadang-kadang kita harus waspada kalau misalkan pada usia dewasa muda atau usia tua, kok kejang pertama kali sebelumnya tidak ada riwayat kejang, itu biasanya kita tambahi selain EEG itu kita tambahi dengan pemeriksaan imaging otak, pencitraan otak. Nah, salah satu adalah brain MRI, jadi di scanning otaknya, ada kelainan apa di otaknya itu. Nah, karena tadi kan memang epilepsi itu pada dasarnya ada kelainan kronik di otak, biasanya kita akan menemukan sesuatu kalau memang kejamnya sudah lama ya. Yang sebenarnya sudah lama itu kita akan menemukan sesuatu. Atau kalau biasanya kejamnya baru saja pada dewasa muda orang tua, biasanya juga ada sesuatu kita perlu imaging makanya. Nah itu. Nah setelah tegak klinis memang kejang, EEG ada kelainan, ditambah misalkan MRI ada kelainan, maka nanti dokter akan menentukan pilihan obat yang cocok. Nah, karena obat itu banyak jenisnya Bu, bisa untuk sesuai tipe kejang tadi ya. Ini biasanya Iya. cocok untuk kejang vokal, biasanya cocok untuk kejang cedera. Dipilihkan obatnya nanti. Nah, kemudian baru minum obat secara teratur, dosisnya dinaikkan perlahan, dievaluasi juga fungsi liver, fungsi ginjal, produk darahnya ada gangguan enggak dengan obat ini, kayak gitu. Iya, Nah, berarti itu wajibnya didiagnos itu. dulu ya dok ya sebelum Ya, diagnosis dulu. benar-benar enggak ini epilepsi gitu ya dok ya. Betul, betul. Oh iya iya iya. Dan kita di sini itu memang ada namanya itu mesin untuk EEG itu Bu ya, bisa evaluasi Apa jangka itu panjang. dok? Jadi yang untuk ngerekam gelombang kejang namanya long term etal video EEG monitoring. Jadi dipasang kabel, dievaluasi. Kan ada orang sering kejang. Wih kejang. Nah, itu kita bisa pasti ini sebenarnya benar kejang apa enggak. Apalagi obatnya sudah 3. Kok masih kejang aja? Nah makanya itu perlu untuk long term ini. Untuk ngecek memang benar-benar kejang atau enggak. Nah, ada namanya itu PNIS, Psychogenic Non-Epileptic Seizures. Orangnya kejang-kejang, tapi padahal kejangnya bukan karena konsleting gelombang otak, padahal karena cari perhatian, misalkan gitu ya. Itu banyak juga di Kali kasus ya. kita. Heeh. Dikasih obat, terus Heeh. banyak kok masih kejang. Oh, ternyata memang mencari perhatian. Ada kayak gitu juga ya. Tapi bukan Tapi epilepsi kalau ya dok? Bukan. bukan, kalau seperti itu bukan Oh. epilepsi. Tapi kalau memang sudah yang epilepsi dan obatnya sudah Heeh. 2 macam lebih, mesin ini bertujuan untuk menentukan secara detail. Jadi pada waktu konslet itu, sisi otak mana yang konslet duluan. Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan arah terapinya. Oh, kalau sudah dengan obat, misalnya sudah 2 macam obat kok masih kejang, kita punya modalitas yang lain. Perlu bedah epilepsi misalkan. Atau perlu dipasang pacemaker otak. Nah, pacemaker otak juga ada macam-macam. Iya. Chip, chip di otak. Oh iya. Iya dok, berarti yang dokter katakan tadi ada yang depresi juga itu juga termasuk ya dok? Yang diem itu bukan depresi atau epilepsi ya dok? Kan Bu, jadi kalau lobus kalau konsletingnya di sisi temporal yang samping, itu sebelum kejang, itu biasanya kan ada aura yang dialami oleh pasien. Aura yang perutnya sakit, misalkan ya, perutnya sakit, mual-mual. Nah, setelah itu dia akan kejang lokal di daerah temporal. Itu yang menyebabkan impair awareness namanya. Impair awareness. Jadi kesadarannya terganggu. Bukan karena depresi, tapi kesadarannya terganggu. Jadi karena kesadaran terganggu ini, yang bersangkutan akan menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak terkontrol. Yang sering misalkan oral automatism namanya. Mulutnya kecap-kecap. Pandangannya kosong, oral automatism. Jadi terus kalau sumbernya di kanan, biasanya tangan kirinya kaku, dystonic posturing. Sumbernya di kanan, tangan yang kanan ini akan hand automatism. Dia biasanya aja musak-musak gitu. gini atau pegang-pegang baju gini, tapi yang sini kaku. Nah, kayak gini. Padahal itu kejang vokal, kejang lokal di daerah temporal. Nah, makanya kalau dulu kan orang kita taunya kalau sudah kejang-kejang, padahal enggak. Kalau di daerah temporal itu ada periode lama yang mendahului sebelum muncul kejang-kejang.
Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, kita sebagai orang yang di dekatnya mestinya langsung nepuk-nepuk, dibangunkan biar dia tidak jadi apa namanya berlanjut ke kejang general itu. Jadi Mm. bukan depresi, tetapi Bukan ya. kalau tapi kalau epilepsinya tidak terkontrol, kejang terus tidak minum obat, nah itu bisa menyebabkan depresi. Karena kan ya masalahnya kan banyak ya Bu ya seperti yang di awal tadi di stigma stigma ya stigmatisasi, dibullying misalkan, dikucilkan, itu kan Iya, membuat iya. depresi. Ya, Iya, Dok, selain ya. juga mau aktivitas takut, mau ini takut, nah, takut kejang itu membuat Termasuk itu berarti penyebab epilepsi ya, Dok, yang barusan dokter ceritakan itu ya. Kayak semisal ada dengar apa perkataan atau terus dia jadi dipikirkan terus, itu bisa enggak menyebabkan ya. epilepsi? Jadi kalau orang sudah punya epilepsi, ya, Mm-mm. terus kemudian stres, itu kan Ah, jadi stres ya, iya, dibullying, itu stres itu akan trigger, mudah memicu serangan kejang, iya, di iya, iya. stres. Ya. Makin stres, makin sering nanti serangannya. Nah, tapi penyebabnya tentunya bukan stresnya itu, bukan karena Oh, ya, bullyingnya, iya, tapi iya. stres bullying itu mempermudah munculnya kejang. Nah, penyebabnya harus kita cari tahu. Iya, iya, Nah, Dok. salah satunya dengan EEG dan MRI tadi. Nanti akan nampak ada kelainan-kelainan di otak. Mm-mm. Biasanya gitu. Iya. Jadi sebenarnya banyak sih pertanyaan, saya punya banyak teman yang kayak gini loh, Dok. Saya bingung ya Ya, karena sebenarnya masih kurang banyak pengetahuan, dan terima kasih kalau sore hari ini dokter menyempatkan waktu untuk kita menjelaskan semua ini ya. Pasti nanti pendengar Foster juga pendengar radio serta pemirsa YouTube banyak yang bertanya ya. Nanti silakan chat aja di bawah kolom komentar, nanti dokter Heri akan menjawab ya di chatnya ya. Dan juga yang pendengar Foster dan pendengar radio yang lain juga boleh kok ya. Karena ini untuk kita semuanya, edukasi seperti ini penting sekali ya, Dok ya. Kita harus ya Bu. ngerti, apalagi untuk yang di keluarga. Semisal ini kalau nggak bisa tertangani gimana, Dok? Ya udah minum Ya, obat, tetapi kok masih seperti itu gimana? ya, ya. Jadi gini Bu, Eh, kita ini punya banyak eh, perbekalan, ya, Hmm, perbekalan untuk mengatasi epilepsi itu, ya, ya. Mulai dari obat, ya, dari obat. Obat obat, kalau tidak bisa ya, mengatasi dua macam obat sudah diminum teratur, cocok dengan bentuk kejangnya, masih kejang, maka kita punya strategi tindakan bedah. Nah, makanya kalau sumbernya itu jelas, ya hmm, dari EEG jelas, dari ya, MRI jelas, di satu area kita bisa mengambilnya. Nah, bedah epilepsi. hmm. Ya, Oh, tergantung. beda Kalau ya. misalkan di temporal, dia bisa mengontrol itu bisa sampai 73 sampai 80% bebas kejang. Nah, sisi temporal. Frontal juga tergantung kelainannya, tergantung kelainannya. Nah, tapi kalau misalnya sumbernya banyak, tidak bisa dikontrol ini. Tindakan bedah itu soalnya ada yang bedah yang definitif, jadi kalau diambil sudah selesai. Tapi ada juga Hmm, yang, wah ini nggak bisa, tapi kita bisa mengurangi kejangnya. Misalnya kejangnya hmm, tiap hari, kita bisa mengurangi frekuensi kejangnya ya, dengan ya, tindakan namanya bedah paliatif. Contohnya paliatif. di corpus callosum. Jadi otak kanan dan kiri itu dipisah. Otak kanan dan kiri dipisah. Tuh, giginya. Jadi kalau kejang, biar tidak menyebar, biar di satu sisi Ya, aja. hmm. Ini karena paliatif itu kan wes tidak ada cara lain ini. Ya sudah Heeh. ini yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan frekuensi kejang. Ya. Atau kalau misalkan tindakan bedah, wah angel ini. Bisa ada juga namanya tindakan neuromodulasi. Mm-mm. Neuromodulasi itu dipasang pacu otak itu loh, Bu. Di otaknya itu di pacemaker, ada pacemaker untuk otak. Nah, ini macamnya ada beberapa, ada deep brain stimulation, ada vagal nerve stimulation. Nah, ini kebetulan yang baru masuk di Indonesia, padahal di luar sudah dari tahun Sudah ada. 1994. Di Heeh. Indonesia baru masuk 2023. Itu namanya vagus vagus nerve stimulation. Ya, Jadi VNS itu vagus ya, nerve Dok ya. VNS betul. Ya. Nah, VNS ini biar kita pasang untuk kasus-kasus yang obatnya sudah lebih dari dua macam, kejangnya masih sering ya. Terus Mm-mm. sumbernya itu banyak sehingga kita nggak bisa ambil. Masa otaknya mau diambil semua, diambil sini, ambil sini, ambil sini. Nanti kasihan otaknya bolong-bolong. Ya. Iya. Sumbernya banyak, makanya dipasang implan neuromodulasi, vagus nerve stimulation. Nah, dia tujuannya apa? Mengirimkan gelombang listrik ke otak.
Nah, jadi menstabilkan. Terus kemudian kalau ada gelombang kejang, dia menurunkan penyebaran desinkronisasi namanya. Jadi biar gelombangnya itu tidak menyebar, diputus-putus. Nah, desinkronisasi. Iya. Terus kemudian kalau pakai itu biasanya karena ada controller ya, begitu ada aura, misalnya tadi kan kejang itu beberapa pasien bisa punya aura. Nah, pas pasien punya aura, dia bisa tempelkan ada jam itu ditempelkan sehingga mesinnya, Oh, baterainya itu akan mengirimkan impuls tambahan ke ya. otak itu sehingga tidak berlanjut jadi kejang. Terus kemudian karena ini juga bukan obat, tentunya akan aman buat liver ya, aman buat Ginjal. ginjal ya. Ah, Terus beberapa kasus juga bisa menurunkan jumlah obat, menurunkan dosis obat kayak gitu. Jadi lebih baik. Dan dia juga punya efek itu untuk mood stabilizer kadang-kadang. Moodnya jadi lebih baik. Jadi iya. lebih Jadi baik. lebih baik pakai ini ya dok ya, ada solusi ini ya dok ya, bisa mengurangi Ya, lah gitu ya. ya itu bisa mengurangi. Kalau misalkan, waduh, apa dengan minum obat kalau sudah kombinasi 3 macam, 4 macam itu kan politerapi itu resiko untuk interaksi antar obat kan juga makin banyak ya. Tetapi Iya, memang ini alat tidak menyembuhkan, Bu. Ya, dia iya. mengontrol, menurunkan frekuensi kejang. Makanya ini juga Oh, ekspektasi pasien, ekspektasi keluarga juga harus nah, dijelaskan. Jadi ah. tidak asal pasang. Ya, Wah, ya. saya epilepsi, saya mau langsung pasang. Tidak bisa kayak gitu. Jadi melalui tahap berarti itu dok Iya, ya, tidak melalui harus tahap. langsung VNS ya, melalui Betul, betul. lihat case-nya ya dok ya. Lihat case-nya. Betul, Hmm. betul. Dan Jadi, yang bagus lagi gini, Bu. Dulu itu kan kita mungkin tidak tahu ya penyebab epilepsi itu apa. Nah, sekarang mm-mm. ini dengan teknologi yang ada, itu untuk pemeriksaan imaging atau pencitraan otak aja itu kan ada MRI ya. MRI itu ada yang Ya. 1,5 Tesla, ada yang 3 Tesla. Jadi lebih detail tuh, lebih detail. Oh, Kalau di atasnya lagi kita punya brain PET scan, jadi pencitraan nuklir otak. wow, Otaknya dikasih nuklir, wow. PET Ya. scan, bukan nuklir untuk itu bukan. Bukan Jadi bom. ini namanya Pikiran orang nggak kedokteran tahu. nuklir. Ya. Ini kedokteran. Jadi dikasih gula karena otak itu kan makanya hanya gula ya. Gulanya itu Hmm, dikasih marker sehingga nanti kita bisa tahu area otak mana yang mengambil gula dengan baik, area otak mana yang tidak mengambil gula dengan oh, baik, keren sehingga ya. kita Heeh. curiga, oh memang itu yang jadi sumber kejangnya kayak gitu. Ini di Jadi nasional sudah ada ya dok ya, ya kita punya komplit jejaringnya ya. dengan Heeh. nasional ada. Ya, jadi ini Jadi juga info ya buat ya pendengar betul. ya. Heeh. Ya, terus selain itu nanti kalau memang harus operasi Bu, itu dilihat nanti yang Mm-mm. potongan otak itu dilihat dan memang ada kelainan namanya yang Mm. sering itu vokal cortical dysplasia ada susunan lapisan sel otak itu yang kacau. Nah, namanya vokal cortical dysplasia. Kalau dulu kan kita nggak tahu epilepsi Iya, oh penyakit kejiwaan oh penyakit iya. padahal itu Heeh. memang sebenarnya perkembangan otaknya ada yang terganggu. Terganggu, Nah, nah, apa namanya ilmu pengetahuan kan berkembang. Nah, berkembang. kita Ya, sampai pada tahap ini yang dulu belum tahu jadi lebih tahu sekarang. nah keren sekali nih penjelasan Dokter Heri. Dan ini dokter untuk para pendengar ya, sekiranya melihat mungkin saudara atau keluarganya ada yang mengalami kejang seperti ini, tindakan pertama kali yang harus dikerjakan keluarga itu apa, Dok? Ya, nanti semisal kalau harus dibawa ke dokter kemana, harus kemana gitu, atau yang preventif lah, yang duluan apa yang harus dikerjakan, Dok? Ya, jadi kalau melihat ada saudara atau orang lain yang kejam di dekat kita, yang pertama kita jangan lari. Iya, Nanti, aduh takut ketularan dok air liurnya air mengular. liurnya, ya itu Waduh, sampai ya itu berbusa-busa itu betul, itu kan stigma Bu ya itu dulu. Padahal dulu. epilepsi tidak menular, epilepsi itu tidak menular. Air Oh, liurnya itu tidak menularkan. Jadi kalau oh ada ya, yang lihat kejang gitu, satu langsung posisikan miring. Biasanya miring miring. kepalanya ke bawah ini, tangannya lurus. Miring gini, Miring terus ke kiri atau kanan, Dok? miring kiri boleh, miring kanan boleh, mana Oke, yang lebih dekat ya. ya, ya. Miring, terus pastikan jalan napasnya bebas. Kalau Mm-mm. ada liur, biarkan keluar. Kalau bawa Oke, tisu diusap, pastikan ya. dia tetap bisa bernapas. Ini miring gini ya. Terus kalau misalkan pakai baju apa ini, dasi atau apa dikendori, agak dikendori. Oh, Bukan dibuka, ini bukan, agak dikendori. Terus dikendori. jangan dikerumuni, jangan Oh, dikerumuni sehingga ya. nanti dia dapat udara. Kalau ada oksigen, oksigen atau apa bisa ditambahkan. Air liur yang keluar, muntahan yang keluar dibersihkan. Dan biasanya kan gini, nah Mm-mm. pas gini ini jangan ditahan, jangan tambah ditahan. Oh, Nanti ya.
nanti bisa dislokasi sendi, bisa kaku. Biarkan gini tapi dikasih alas yang halus, benda keras yang di sekitarnya disingkirkan. Dipastikan napasnya tetap bisa ya. Nah, Stabil kalau gitu ya. memang napasnya kesusahan, baru nanti mestinya dibantu, ada alat untuk membantu biar napasnya tetap. Tapi yang paling penting dengan membuang apa cairan muntahan dibuang dengan posisi lebih miring menghadap ke bawah. Tujuannya kalau ada muntahan lagi kan tidak masuk paru, tapi ke bawah Iya, terus dibuang. Nah, kayak gitu. Ini dibiarkan. Tapi kalau sudah patokannya ada yang bilang lebih dari 1 menit, ada yang bilang lebih dari 2 menit, oke, ada yang lebih dari 5 menit masih gini, harus ada obat Heeh, yang masuk. Biasanya stay oke, solid yang dimasukkan lewat lewat mohon maaf lewat iya, tubuh. Nah, itu iya, agar tonic-cloridnya berhenti. Karena kalau gini terus nanti tidak bisa napas sampai iya biru. kasihan. Heeh. Nggak bisa napas sampai biru gitu. Itu Terus apakah perlu di bawah dokter? Maaf saya potong. Perlu di bawah? Harus di bawah atau tetap di ranjang atau gimana? ya boleh di tempat jangan diotong-otong dulu Bu. Yang penting Hmm. dihindarkan benda yang keras di Biasanya itu ya sekitar. dok, apa geludong gitu ya, Nah, dijaga terus ke makanya bawah. dipegang, dipegang Oh, ya dipegangi Bu, dipegangi. iya Nek iya. ngangkat ya berat belum itu kuat kadang-kadang. Tetap di situ tapi pastikan posisinya miring, kepala menghadap ke bawah, ada lendir Iya. dibersihkan. Kan kejut-kejut ini tidak apa-apa, jangan dipegang ya. Nah, nanti kalau sudah mulai reda, jangan langsung dikasih minum. Kadang-kadang reda kan kan biasanya ditepuk ditanya namanya siapa? Adi misalnya. Mm-mm. Adi, Adi, ayo sadar, Iya. pastikan tetap Wah, nafas kasihan Mas baik. Adi nih. Nggak, yang di iklan dulu soalnya Adi namanya. Iya, Mas Adi nih hitri sekali. Iya, saya Iya. ingatnya itu. Mm-mm. Nah, Jadi nanti kalau dibiarin sudah, dulu. Heeh. iya, dibiarkan. Kalau sudah mulai sadar, pastikan ditanya orientasi baik dulu. Siapa Mm-mm. namanya? Ini di mana misalkan? Gimana? Sudah baik, enak. Jangan langsung kasih minum. Takutnya Mm-mm. naik minum, refleks telannya belum bagus, masuk ke paru-paru. Nah, itu. Nah, tunggu setengah jam, 1 jam, baik, orientasi baik. Ya. Kasih. Nah, berikutnya kalau kejangnya lebih dari 5 menit begini terus, atau Mm-mm. setelah itu dia tidak sadar, atau belum Mm-mm. sampai sadar kejang lagi, nah itu harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Oke. Ya. Jelas sekali dokter. Ini sangat-sangat bermanfaat buat kami dok ya. Bisa membantu ya semisal kita menemui pasien yang mengalami epilepsi atau saudara kita ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih ya dok ya. Luar Sama-sama. biasa ya. Dan saya percaya ini nanti apa namanya para pendengar ini sudah banyak yang bertanya ini soal epilepsi ini ya. Dan garis besarnya tidak menular ya, tidak menular ini Bapak Ibu ya, nggak usah takut. Kita justru malah bisa menolong mereka yang mungkin saat itu mengalami kejang ya, ya dok ya. Ya, Oke dokter, Eh, mungkin ada yang ditambahkan lagi dok? ya untuk buat bapak ibu ya, caretaker, orang tua atau kebetulan teman kawan-kawan kita yang punya epilepsi, jangan patah semangat. Nah, Ya, tetap menjalani pengobatan ikhtiar dengan ya, sungguh-sungguh ya. Percayalah semuanya itu ada jalan keluarnya ya. Yang amin penting ya. jangan semangat. Jangan semangat, jangan patah Jangan semangat. patah semangat ya, Harus semangat. tetap semangat. Iya. Ya, ya, Oke. Jadi termasuk ini tadi closing statement dari Dokter Heri ya, jangan patah ya, semangat. Terlebih bisa ditambahkan ini bisa dipergunakan cara VNS di National Hospital juga sudah ada bahwasanya ini bisa mengurangi ya, mengurangi. ya, Tapi maaf bukannya menyembuhkan ya, tapi kita bisa mengurangi lah setidaknya ya dok ya. Jadi ya, pasien ini juga bisa menikmatilah hidupnya jadi tidak sakit seperti itu. ya, Oke, ya. terima kasih Dokter Heri ya untuk percakapan kita, Sama-sama. perbincangan kita si sore hari ini. Tapi sebenarnya banyak sih dok yang mau saya tanyakan, tapi waktu kita terbatas dokter. Nanti next time ya kita akan Siap. jumpa lagi. Sebelumnya Baik. saya mengucapkan terima kasih Dokter Heri untuk sudah hari ini sudah meluangkan waktu, pasti sibuk ya, ini pasiennya banyak ya, tapi dokter mau berbagi apa namanya pengetahuan di Foster bersama SOS Global Ministry sore hari ini. Kami wakil dari SOS Global Ministry mengucapkan terima kasih untuk waktunya, juga untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan di sore hari ini.
Tuhan yang membalas semua kebaikan dokter ya. Sama-sama Bu, terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk Ya. berbagi ilmu dokter. yang saya pelajari, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Ya. Next nanti kita sambung lagi dokter ya. Oke, Kita mungkin siap. dengan epilepsi atau yang lain juga karena kita butuh banget untuk share info seperti ini. Kesehatan itu sangat penting sekali ya. Kita orang-orang Ya. awam harus lebih banyak belajar lah edukasi ini karena berkembang ya dok ya. Setiap Ya. hari lepas hari itu ada sekali banyak masukan untuk pengetahuan ini. Baik, para pendengar Radio Foster juga seluruh radio yang tergabung di 30 radio seluruh Indonesia dan pemirsa YouTube. Kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Heri tentang epilepsi ini. Kembali lagi Maria ingatkan bahwa kita terus tayang ya setiap Sabtu pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, 16 waktu Indonesia Tengah, dan 17 waktu Indonesia Timur. Dan setiap Sabtu kita akan share bersama para dokter juga tema-tema yang lain juga. Jadi jangan lupakan bahwa kita bisa tengok di Foster atau di 30 radio yang tergabung di sini serta di YouTube SOS Global Ministries. Dan terima kasih Maria kembali lagi kepada para pendengar dan pemirsa YouTube untuk sore hari ini kebersamaannya begitu luar biasa bersama Dr. Heri di sini. Kita semuanya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di Sabtu depan dengan tema yang berbeda. Terima kasih, selamat sore. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.